Polres Simalungun gelar restoratif justice massal, sebanyak 64 perkara didamaikan. Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Polres Simalungun mengadakan kegiatan restoratif justice massal di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSIKMH. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, di Mako Polsek Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSIKMH saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Polsek Tanah Jawa merupakan pilot project dalam melaksanakan mediasi massal. Polsek Tanah Jawa menjadi pilot project atau percontohan bagi polsek-polsek sejajaran Polres Simalungun dalam melaksanakan kegiatan restoratif justice massal atau mediasi secara massal, ungkap AKBP Ronald, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara tersebut, terdapat 64 perkara yang didamaikan melalui restoratif justice, di mana korban dan terlapor telah saling memaafkan. Hukuman yang diberikan kepada tersangka adalah kegiatan bakti sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran. Namun, kasus-kasus seperti curanmor, pembunuhan, dan meresahkan masyarakat tidak dapat dilakukan restoratif justice. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi persiapan perubahan KUHP yang terbaru. Restoratif justice dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak dengan cara mediasi. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan rompi dari PTPN 4 dan Komisi 3 kepada Kapolres Simalungun sebagai tanda apresiasi atas kerjasama dalam menggelar restoratif justice massal. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSIKMH dalam sambutannya mengatakan bahwa perkara yang diselesaikan secara berdamai ini merupakan perkara yang dinilai rendah kerugiannya. Ada sebanyak 64 perkara di Polsek Tanah Jawa yang diselesaikan dengan cara restoratif justice atau berdamai, yang dinilai kerugiannya rendah, ucap AKBP Ronald, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Polri sendiri sudah mengatur tentang restoratif justice. Polri sudah mengeluarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, atau restoratif justice. Secara umum RJ atau restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara berdamai dan berkeadilan. Hari ini dilaksanakan kegiatan mediasi massal ini karena di dalam Perpol itu juga diatur ada persyaratan formil dan material yang harus kita kerjakan. Tidak ada bedanya dengan Bapak Kapolsek dengan Bapak Pangulu, Bapak Camat, yang mungkin ada warganya berkelahi. Untuk itu perangkat desa punya kewajiban untuk bagaimana menyediakan forum berupa mediasi. Polsek Tanah Jawa Resor Simalungun membuat hal seperti ini secara massal, ungkap AKBP Ronald, saat menyampaikan sambutan pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, wilayah hukum Polsek Tanah Jawa ini merupakan polsek yang banyak menerima laporan kejadian terkait pencurian buatan dan sawit. Hal ini dapat membuat gangguan Kamtipmas juga gangguan terhadap pihak PTPN 4 dari banyaknya laporan tersebut ada rentan umur 15 sampai dengan 45 tahun cukup banyak mendominasi sebagai pelaku pencurian buatan dan sawit dari PTPN. Ada sebanyak 70%, sehingga menjadi masalah. Di usia produktif yang mungkin badannya masih sehat, masih kuat namun mengapa harus melakukan hal seperti ini? Apa tidak ada pekerjaan lain atau hal-hal yang positif bisa dikerjakan? Tentu ini menjadi permasalahan bersama, tugas kita bersama bagaimana warga masyarakat kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi, seperti berladang, menjadi buruh bangunan dan lain sebagainya. Namun demikian tentu perbuatan pencurian ini tidak bisa dibenarkan. Apapun ceritanya kita punya hukum positif, orang yang melakukan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Maka hari ini kita lakukan restoratif justice dan mendapat dukungan dari Bapak Anggota Komisi 3 DPR RI Dr. Hingka IP Panjaitan 13 SHMH ACCS dan PTPN 4 dalam hal ini Pak Fauzi Omar. Ini bisa kita selesaikan, agar tidak ada perdebatan panjang, karena kita sudah membahas hal-hal apa yang akan dituntut atau diminta sehingga tidak memberatkan kepada para tersangka yang berurusan di dalam pengaduan ini, diharapkan melalui sanksi sosial yang diberikan membuat Bapak dan Ibu yang terlibat menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi karena pada prinsipnya mencuri itu adalah perbuatan yang salah, tegas AKBP Ronald. Kapolres Simalungun juga menyampaikan program prioritas Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SHSIK MSI. Salah satu program Bapak Kapolda Sumatera Utara adalah memberantas narkoba.
Narkoba musuh kita bersama dan saya berharap dari 70 orang yang dilaporkan dalam kasus pencurian buah tandan sawit ini tidak akan mencuri untuk kepentingan narkoba. Saya berharap itu dilakukan bukan untuk membeli narkoba, ujar AKBP Ronald. Pelaksanaan mediasi massal dimaksud dihadiri Kapolres Simalungun. AKBP Ronald FC Sipayung SHSIK MH, Direksi PT PN 4 Fauzi Omar, Dr. Hingka Panjaitan SH dari Komisi 3 DPR RI, Bupati Simalungun diwakili Asisten 1 Albert R. Saragih, dan Ramil 10 Balimbingan, Kodim 0207 Simalungun, Kapten Infanteri Marasi G. Sinaga, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto, Camat Tanah Jawa Mariaman Samosir, Camat Hutabayur Raja Doni Sinaga, Camat Gunung Malela Roy Sidabalok dan sejumlah Pangulu Nagori atau Kepala Desa. Sedangkan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Mansen Nainggolan, bertindak sebagai penyidik sementara para tokoh agama dan tokoh adat dan juga tokoh masyarakat dan 64 orang tersangka pencurian sawit, yang dibebaskan dari jeratan hukum yang telah digugurkan oleh Undang-Undang Restoratif Justice atau RJ mendapat kesepakatan dari sejumlah pihak diantaranya Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung yang juga sekaligus mewakili Kapolda Sumut. Para tersangka pelaku pencuri buah sawit yang telah menyampaikan semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya itu dan siap menerima sanksi sosial dengan membersihkan tempat ibadah dan juga kantor Panghulu selama 3 bulan. Selain itu juga pihak Direksi PT PN 4 Fauzi Omar menyampaikan bahwa yang dilakukannya itu oleh para terlapor dan penegakan pihak kepolisian semata-mata sebagai upaya menjaga aset perusahaan BUMN dalam hal ini aset perkebunan PT PN 4. Saya yakin apa yang dilakukannya itu adalah ketidaksengajaan dan sebagai desakan kondisi ekonomi semata. Sehingga dengan acara mediasi massal ini kita tuntaskan bersama, ucapnya. Selain itu juga Fauzi Omar mengatakan bahwa untuk ke-64 warga yang telah mendapat pengampunan itu bila mereka ingin bekerja maka pihaknya akan memberikan peluang pekerjaan sesuai pendidikan dan juga kemampuannya jelas Direksi PT PN 4 dan disambut tepuk tangan warga yang hadir. Apa sebab setelah Direksi PT PN 4 melihat sejumlah warga yang terlapor dimaksud umumnya masih usia produktif pungkasnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Dr. Hingka IP Panjaitan 13 SHMHACCS mengucapkan, terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres Simalungun, Kasat Reskrim dan jajaran Polres Simalungun yang sudah menyelenggarakan kegiatan mediasi massal. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, kata Hingka. Hingka menyebutkan bahwa undang-undang yang selama ini diterapkan itu masih mengadopsi hukum kolonial Belanda. Dan itu hukum penjajah di zaman itu, masak sekarang kita sudah merdeka masih menggunakan hukum dari penjajah. Makanya kini sesuai buah pembahasan dan pemikiran serta perjuangan yang dilakukan anggota DPR RI khususnya di Komisi 3 DPR RI Dr. Ica dan kawan-kawan berhasil melahirkan hukum yang diberi nama hukum merah putih yakni restoratif justice, yakni hukuman tanpa pengadilan. Pungkasnya, Sap Muhardi mengabarkan, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, pukul 23 waktu Indonesia Barat.